Banyak mualaf-mualaf goblok yang saya reaction di dalam video-video konten saya. Tetapi baru kali ini saya menemukan ada mualaf yang gobloknya itu natural sekali dan menembus batas kewajaran. Mari kita simak. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di video kali ini saya akan memberikan tanggapan terhadap seorang mualaf namanya Andre teman-teman ya, dan dia pernah dimintai pendapat sewaktu menjadi narasumber di Ngaji Cerdas ya. Tapi konten yang di Ngaji Cerdas sudah dihapus dan dipindahkan ke dalam konten channel pribadinya sendiri yang kualitas videonya itu jauh lebih jelek teman-teman. Saya nggak tahu kenapa konten yang di Ngaji Cerdas dihapus, apakah karena kelihatan gobloknya maka dihapus atau bagaimana, saya tidak tahu teman-teman. Nah teman-teman, di dalam video ini dia dimintai pendapat terhadap sebuah video yang waktu itu sempat viral ya, yang dikemukakan oleh Ustadz Abu Janda. Ya, jadi viral itu Abu Janda dia bahas masalah cadar ya. Jadi di video tersebut Abu Janda ini mengatakan bahwa di dalam syariat Islam itu nggak ada perintah untuk menutup muka, atau dengan kata lain memakai cadar lah ya. Bahkan dia berani memberikan 50 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menunjukkan dalil kalau ada syariat Islam yang mewajibkan untuk memakai cadar. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Andre, sehat. ini kita lagi dalam kasus serius nih. Ada beberapa ada konten ya yang mungkin ini oknum ya. Kita sebut saja mungkin dia ini katanya Ustadz Abu Janda. Nah, ini ada statement dia yang mengatakan yang mungkin ini bisa menjadi kericuhan nih buat umat beragama Islam khususnya gitu Bang Andre. Yang viral itu ya? Ya. Yang masalah hijab. Oke, mau dengar kan? Ini dia nih, apa ininya, apa namanya tuh, postingannya. Yang perintah menutup muka ada nggak? Nggak ada. Ada bersyariat Islam. Imam Syafi'i bilang sama Imam Ahmad bilang kalau hukumnya adalah wajib. Pertama, nggak ada. Coba cari ayat di Al-Quran yang perintah menutup muka ada nggak? Nggak ada. Perintah menutup kepala, menjulur sampai ke dada itu ada. Itu ayatnya jelas ada. Tapi tutuplah mukamu karena mukamu aurat, tidak ada. Gua kasih 50 juta nih, duit gua nih, gua kasih lihat nih 50 juta. Kalau bisa tunjukin ayat dalam Al-Quran atau hadis yang bunyinya dilarang mengucapkan selamat Natal. Alhamdulillah, sampai sekarang kagak ada yang bisa tunjukin. Yang bilang di video foto sama si itu kan, lu tuh harusnya berterima kasih kepada wayang, karena kalau kagak ada wayang, mungkin mayoritas agama di Indonesia ini masih agama Hindu, karena sunan-sunan itu, wali-wali Songo itu menggunakan wayang sebagai media dakwah gitu kan, agar orang-orang tahu. Yang pertama Nah, gitu ya Bang Andre. Okay. Jadi di sini ada 3 poin nih Bang Andre. Pertama, dia bilang bahwa cadar itu bukan syariat Islam. Nah, ini kan apa ya? Gimana ya? Kan ini salah satu pola pikir yang harus dirubah nih. Mungkin dari persepsi Bang Andre nih. Silakan Bang Andre menanggapi tentang hal tersebut. Gimana? Sekarang gini, dia tuh mengatakan bahwa tidak ada di ayat Al-Quran mengenai cadar. Ya. Atau apa namanya, pokoknya kan ada di Imam Syafi'i, ya kan, diwajibkan segala macam. Dia tetap ngotot di ayat Al-Quran, ya kan. Nyari itu. Nah, saya ini aja, ini contoh aja satu. Ini di Al-Quran, ya kan. Di surat Al-Ahzab ayat 53 itu Al-Quran bukan? Al-Quran itu. Al-Quran ya. Kita dengar kata-katanya aja bro. Kita dengar kata-katanya aja. Kata-katanya. Apabila kamu meminta suatu keperluan kepada mereka istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Kenapa harus ditekankan di balik hijab? Paham nggak? Ya, paham. Kenapa nggak minta aja? Maksudnya gitu loh. Kenapa di sini ditulis di balik hijab? Ya. Ini salah satu bahwa kan ditutup. Tertutup. Dibuka di balik hijab. Come on, jangan bodoh. Ini kita ini ada nih, ya kan? Memang tidak ada ditulis
tidak apa namanya dia wajibkan untuk menggunakan cadar begini. Ya. Maaf, sekarang gua tanya. Di Kristen aja, di mana di non muslim? Agama abang yang dulu. Agama gua yang dulu. Okay. Bahwa itu juga ada aturan main pakai hijab. Ada. Oh, ada. Aturan mainnya itu bahwa sebenarnya gini. Ini gue bukain ya, Boy ya. Itu di 1 Korintus 11 ayat 6. Ya. Itu sebenarnya perintah sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya. Ya kan? Atau enggak dibotakin kepalanya kalau lu nggak mau. Tapi dibotakin itu sebuah penghinaan bagi perempuan. Makanya itu tudungilah kepalamu. Tudung itu apa sih, Bro? Kerudung. Tapi dijalankan nggak sama mereka? Yang sudah ada aja tidak dijalankan. Oke teman-teman, setidaknya ada 3 poin kegoblokan dari mualaf Andre ini yang akan kita bahas di video kali ini teman-teman. Kegoblokan yang pertama adalah, yaitu yang diminta Abu Janda adalah dalil ya, bahwa tidak ada syariat Islam yang mewajibkan pemakaian cadar ya. Jadi ini poinnya teman-teman. Tapi yang diberikan jawaban oleh si mualaf Andre ini justru nggak nyambung ya. Dia mengutip surat Al-Ahzab ayat 53 ya. Kalau kita lihat di sini, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Saya nggak mau menafsirkan ayat ini karena saya sama sekali tidak tertarik untuk membahas ayat-ayat mereka, teman-teman. Karena teman-teman tahu sendiri kan, golongan mereka ini adalah golongan yang paling anti jikalau ayat kitab sucinya itu disenggol. Tapi kalau masalah menyenggol kitab suci agama lain, itu mereka paling jago, teman-teman. Jadi ya, saya sama sekali nggak tertarik lah untuk membahas apa yang tadi dikutip oleh si mualaf Andre ini, teman-teman. Jadi silakan teman-teman analisa sendiri. Kira-kira ayat ini nyambung nggak sih sebagai jawaban atas pertanyaannya Abu Janda? Yang jelas saya secara pribadi pun tidak menemukan jawaban atas apa yang diberikan oleh mualaf Andre ini. Maaf, sekarang gua tanya. Di Kristen aja, di mana di non muslim? Agama abang yang dulu. Agama gua yang dulu. Okay. Bahwa itu juga ada aturan main pakai hijab. Ada. Oh, ada. Aturan mainnya itu bahwa sebenarnya gini. Ini gue bukain ya, Boy ya. Itu di 1 Korintus 11 ayat 6. Ya. Itu sebenarnya perintah sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya. Ya kan? Atau enggak dibotakin kepalanya kalau lu nggak mau. Tapi dibotakin itu sebuah penghinaan bagi perempuan. Makanya itu tudungilah kepalamu. Tudung itu apa sih, Bro? Kerudung. Tapi dijalankan nggak sama mereka? Yang sudah ada aja tidak dijalankan. Kegoblokan yang kedua dari mualaf Andre ini adalah dia menjawab Abu Janda tetapi malah larinya membahas Kristen. Abu Janda itu kan Islam ya teman-teman ya. Si mualaf Andre ini kan dia juga Islam. Jadi yang masalah di sini kan Islam versus Islam sebenarnya kan, karena masalah cadar. Tapi kenapa sih mualaf Andre yang goblok ini malah kait-kaitkan dengan Kristen? Saya nggak ngerti teman-teman. Tapi ya it's okay lah, karena dia sudah membahas Kristen dan sudah mengutip ayat Bible. Maka sebagai orang Kristen yang baik, sebagai orang Kristen yang sabar, sebagai orang Kristen yang suka memberikan edukasi dan pencerahan, maka nggak ada salahnya kita jawab supaya si mualaf Andre ini nggak bingung dan nggak goblok lagi teman-teman. Ayat yang dikutip oleh si mualaf Andre ini adalah 1 Korintus 11 ayat yang ke-6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya.
Kegoblokan para mualaf yang sudah mendarah daging seperti ini sering sekali ya teman-teman kita temui, yaitu mereka suka mencomot satu ayat gitu ya, tanpa melihat keseluruhan perikop. Bahkan mereka juga sering sekali mengabaikan antara teks dan juga konteks. Konteks ayat yang dikutip oleh si mualaf Andre tadi adalah merupakan perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan ini dilatar belakangi oleh adanya masalah pertikaian umat di sana, yaitu tentang masalah pakaian umat. Khususnya perempuan yang berlatar belakang Yahudi dengan yang non-Yahudi, yaitu saat mereka melakukan upacara-upacara liturgi. Paulus mengkritik pertengkaran itu dengan nasihat yang mendasarkan pada budaya setempat. Pada zaman itu ada pandangan bahwa perempuan berambut panjang yang tidak berkerudung adalah pelacur, sedangkan perempuan berambut pendek dikenal sebagai seorang lesbian. Jika perempuan tidak berkerudung, maka identitasnya mudah dikenali, apakah dia sebagai pelacur atau lesbian. Kalau pelacur, maka dia bisa dipakai oleh siapa saja yang bersedia membayar. Tapi jika dia mengenakan kerudung, maka laki-laki tidak akan mengganggunya. Orang akan melihat dia sebagai perempuan baik-baik. Jadi teman-teman, inilah konteks yang ada yang sedang terjadi pada waktu itu di antara orang-orang Yahudi. Akan tetapi, jika kita perhatikan ayat 15 bagian B, kita dapat menemukan pendapat Paulus di sini yang mungkin bisa menjadi pijakan kenapa perempuan Kristiani tidak berhijab sekarang. Bagi Paulus, rambut perempuan adalah kerudung atau penudung. Dalam ayat tersebut terlihat bahwa Paulus tidak terlalu mempersoalkan tentang tradisi atau budaya yang berlaku saat itu. Sebagaimana yang sudah diketahui, tugas perutusan Paulus adalah membawa Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dalam menjalankan tugasnya itu, Paulus merasa tidak pas mengenakan atau mewajibkan tradisi kebiasaan Yahudi kepada orang bukan Yahudi yang mau menerima pewartaannya. Dengan kata lain, orang lain tidak dikenakan kewajiban yang diterapkan kepada orang Yahudi. Oleh karena itu, jika sekarang ini sudah tidak ada lagi pandangan bahwa perempuan berambut panjang tidak berkerudung adalah pelacur atau perempuan berambut pendek adalah lesbian, kenapa sih kita harus memaksakan tradisi tersebut? Karena faktanya saat ini ada juga kok pelacur yang berkerudung atau juga lesbian yang berambut panjang. Jadi sudah jamak kita menemukan perempuan berambut pendek dan dia adalah perempuan baik-baik. Intinya, baik buruknya seseorang tidak lagi ditentukan oleh penampilan lahiriah, melainkan dari perbuatannya. Akan tetapi teman-teman, meskipun demikian, dewasa ini masih dapat kok ditemui beberapa perempuan Kristiani yang mengenakan kerudung saat mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi kerudung itu dikenal dengan istilah mantila. Berbeda dengan jilbabnya wanita-wanita muslim ya, yang menjadi semacam pakaian harian. Jadi kalau di Kristen lebih digunakan untuk liturgi-liturgi ibadah, tetapi kalau orang-orang muslim mereka itu sudah menjadi pakaian harian mereka. Jadi di sini bedanya teman-teman. Itulah kenapa kerudung tidak lagi menjadi kewajiban bagi perempuan Kristiani. Karena memang kerudung itu ternyata hanya merupakan bagian dari tradisi ataupun budaya orang-orang Yahudi yang tentunya tidak bisa disamaratakan kepada semua bangsa ataupun kepada semua umat yang ada. Dan kegoblokan mualaf Andre yang ketiga adalah dia ini bisa melihat 1 Timotius pasal 11 ayat 6 untuk menyerang dan mengkritik Kristen. Tetapi dia lupa bahwa di dalam ayat 14 dan 15 dikatakan begini, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi di ayat ini jelas ya teman-teman, diterangkan bahwa rambut panjang adalah kehormatan bagi kaum perempuan. Karena rambut panjang bisa berfungsi sebagai penudung untuk kepala kaum perempuan. Tetapi kalau ada laki-laki rambutnya panjang seperti perempuan, maka di dalam ayat tadi yang sudah kita baca itu dikatakan sebagai kehinaan. Sekarang coba kita perhatikan teman-teman, rambutnya si mualaf Andre ini. Sudah rambutnya panjang, warnanya pirang, dicatok lagi. Akhirnya jadi cucok deh.
Wah, Andre, kapokmu itu kapan? Kalau goblok itu setidaknya belajar dulu baik-baik. Janganlah dulu menyerang-nyerang kepercayaan orang lain, menyerang kitab suci orang lain. Akhirnya kan jadi kelihatan natural sekali kegoblokan kamu itu. Ya, jadi begitu teman-teman. Mungkin kalau ada beberapa kata-kata yang menyinggung Andre gitu ya, bahwa saya sering menggunakan kata goblok di sini, ya itulah kata apa adanya gitu ya teman-teman. Ya mungkin kedengarannya kasar, tapi saya nggak munafik teman-teman. Bagi saya orang yang layak disebut sebagai goblok, maka saya akan menganggapnya goblok, mengatakannya goblok tanpa harus menutupinya dengan bahasa halus dan munafik gitu ya. Nggak ada salahnya kita mengatakan orang lain goblok gitu, asalkan kita punya dalil, asalkan kita bisa menjelaskan kenapa dia disebut goblok. Makanya tadi saya terangkan semua kenapa ada 3 kegoblokan dari si mualaf Andre ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.